Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafah wassalatu wassalamu ala rasulillah mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa jami'a a'malina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana kulla umurina. Alhamdulillah kita malam hari ini kita diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kuat menjalankan puasa di hari ini, diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di hari ini. Mudah-mudahan besok menjadi lebih baik lagi, dalam lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi. Tentunya sempurna ukuran kita, bukan ukurannya Allah. Itu tidak ada yang pasti. Banyak sekali manusia di luar sana atau orang-orang soleh di luar sana yang telah melakukan sesuatu yang lebih baik dari kita. Tentunya maksudnya adalah kita agar bisa meniru orang-orang soleh, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat insyaallah. Salawat serta salam tetap terhaturkan kepada guru kita, murabbi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai majlis kita dengan bacaan Fatihah dengan harapan Allah semakin memperbaiki kualitas kehidupan kita, kualitas ibadah kita, kualitas interaksi kita dengan sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Mungkin akan saya ulang sedikit ya. Kemarin barangkali ada yang kayaknya ada suara lain selain. Oh ya baik. Sekarang bagaimana? Iya memang sedang di sebelah ada tadarusan gitu. Kalau sekarang gini gimana? Apakah sudah lumayan? Halo, tes. Ini gimana? Lebih jelas atau sama saja? Atau masih? Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Oh ya. Baik, nanti kalau memang ada yang perlu diobrolkan, kita ngobrol aja, nggak apa-apa, santai aja. Kita pakai chat juga nggak apa-apa, pakai buka mikrofon langsung juga tidak apa-apa. Sedikit ya, kita ulang sedikit materi yang kemarin tentang penjelasannya saja. Barangkali kemarin ada yang belum jelas gitu. Yang mana fase penciptaan manusia biasanya sebutannya seperti itu banyak sekali sudah dibahas di internet. Akhirnya ada yang buat buku tentang membela akidah kita lah, intinya kayak gitu, dari kalangan muslim dan juga bahkan dari kalangan non muslim itu ada yang nyerang juga bahwa fasenya tuh nggak kayak gitu bla 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 dan seterusnya. Silakan dibuka sendiri. Itu banyak sekali yang semacam itu. Intinya sesuatu yang menurut secara sains atau secara teknologi itu tentunya tidak akan bertentangan dengan apa yang Allah maksudkan. Itu tidak akan bertentangan dengan apa yang Allah maksudkan. Mustahil itu bertentangan antara kenyataan ya, bukan hanya sains yang hanya teori-teori saja, bukan hanya yang teori-teori saja, tapi sesuatu yang memang benar-benar itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang memang penelitian dan itu ternyata penelitiannya benar, itu tidak akan bertentangan. Tentu saja seandainya ada sains yang kelihatannya itu bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan, itu entah manusianya, maksudnya umat Islamnya yang salah mentafsirkan, dan tentunya tidak mutlak makna tersebut seperti kemarin alaqah itu tidak bisa jadi wallahu alam apakah memang yang dimaksud alaqah di sana oleh Allah adalah benar-benar segumpal darah dan kemudian ternyata memang itu adanya ataukah gimana. Yang jelas tidak akan bertentangan sebenarnya apa yang Allah maksudkan dengan sesuatu yang memang benar-benar nyata, kecuali nanti apa yang disampaikan Allah dan Nabi Muhammad itu masih multitafsir seperti ini, seperti kata-kata alaqah itu masih multitafsir. Dan bahkan hitungan yang kemarin disampaikan 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, coba lihat teksnya di sini.
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. 40 hari. Itu jelas yang pertama disebutkan yang 40 hari. Kemudian summa yakunu ala dzalika. Kemudian menjadi kemarin akhirnya perdebatan juga apa yang dimaksud alaqah mithlu dzalik. Kata-katanya hanya menggunakan redaksi mithlu dzalik. Bukan 40, jelas bukan nyata-nyata menggunakan redaksi 40 ya. Tapi kata-kata Rasulullah itu menggunakan redaksi mithlu dzalik. Nah, tapi ada ulama yang menjelaskan mithlu dzalik itu 40 berarti sama 40 tambah 40 gitu. 40 pertama adalah fase nutfah, 40 kedua itu fase fase alaqah, 40 selanjutnya adalah fase mudghah. Akan tetapi ada yang lain yang memahaminya nggak gitu. Itu semuanya 3 fase itu ada di 40 pertama. Kenapa? Karena kata-kata mithla dzalik tidak mesti berarti sesama 40, tapi ya sama-sama di 40 tadi kayak gitu loh. Sama-sama kayak 40 tadi. Kenapa? Karena artinya misal adalah seperti. Misal itu kata-katanya adalah misal itu artinya seperti secara lafzi ya adalah seperti dalika itu. Berarti kayak itu berarti sama 40 dan seterusnya dan seterusnya. Itu masalah saya dan seterusnya itu mungkin kita bisa lihat, kita buka-buka di dalam internet juga bisa, tapi kalau di link-link internet itu kadang-kadang kurang itu ya. Kalau sekedar link biasa hanya ada orang mencomot tulisan kemudian dicomot lagi itu biasanya kurang valid biasanya kayak yang semacam itu. Tapi kalau pengen lebih valid lagi, pengen lebih jelas lagi, itu kalau nggak tahu ya kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak? Kalau dalam bahasa Arab itu banyak sekali para pembela Islam membela orang-orang non Islam itu nyerang, ini ayat ini salah yang kayak gini, wah hadis ini salah kayak gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Dan orang Islam pun, para ilmuwan Islam, bukan orang-orang hanya ahli agama, para ilmuwan Islam pun membenarkan dengan bukti-bukti, misalnya penemuan ini dan seterusnya. Itu banyak kalau dalam tulisan-tulisan bahasa Arab. Bahkan ada web khusus yang memang di sana mengkanter serangan orang-orang non Muslim kepada kita yang Islam dan seterusnya. Baik, dan mengulang yang materi kemarin bahwa kalau seandainya sepertinya ada kayak apa itu kurang jelas ya barangkali yang kemarin. Jadi kalau misalkan sudah ditiupkan roh itu berarti anggaplah fase 40 berarti genap yang ditiupkan roh, dan kemudian ketika lahir itu ada tanda-tanda kelahiran, ada tanda-tanda kehidupan, maka yang dilakukan adalah yang pertama tentu saja dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, pokoknya lengkap seperti halnya kita kalau meninggal kayak gitu. Itu kalau ketika lahir, kemudian ada tanda-tanda kehidupan. Terus kemudian kalau lahir tidak ada suara, tidak ada teriakan, tidak ada gerakan kayak gitu, maka yang diwajibkan hanya memandikan, mengkafani, kemudian dimakamkan ketika lahir itu loh. Terus kemudian itu secara umum kayak gitu. Tapi kalau masih belum kelihatan bentuk manusianya, sama sekali tidak ada bentuk bahwa dia adalah manusia, maka tidak perlu dikafankan juga, dimakamkan saja seperti itu. Jadi urutannya kalau sudah genap ditiupkan roh dan ada setelah lahir kemudian dia itu nangis misalnya, maka lengkap seperti manusia yang lain, seperti kita kayak kalau meninggal. Kalau kemudian lahir tanpa ada tanda kehidupan sama sekali, lahir memang bentuknya manusia, sudah waktunya ditiupkan roh, tapi tidak ada tanda kehidupan sama sekali, maka yang dilakukan ninggalin yang disolatin saja, dikafankan, dimandikan, dikafankan, dimakamkan. Terus kemudian kalau itu sampai pokoknya sudah berbentuk manusia, intinya kayak gitu, sudah berbentuk, kelihatan bahwa dia adalah manusia. Tapi kalau masih mudghah, kalau masih alaqah, maka jadi makamin saja, nggak usah dikafanin, gimana ngafarinnya dan kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana kemarin? Oke.
Wa yu'maru, ini berarti nyampainya di wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Saya bacakan dari awal cepat. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu yang ahli Al-Qur'an itu ya, yang salah satu orang yang direkomendasikan Rasulullah untuk belajar Al-Qur'an kepada beliau. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana, berkata pada kita Rasulullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan Rasulullah itu, beliau ini memberikan sifat. Jadi Rasulullah tuh gimana sih? Wa huwa as-shadiqu, orang yang benar terhadap semua yang dikatakan. Jadi Rasulullah tuh ngomongnya benar terus. Al-masduqu, yang dibenarkan apa yang turun kepada beliau, wahyu maksudnya. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap dari kalian, yujma'u, dijaga, khalquhu, materi penciptaannya, fi batni ummihi, ini kemarin udah jadi saya bacanya cepat, fi batni ummihi, pada perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari. Nutfatan, sebagai nutfah. Nutfah itu sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian jadi 'alaqah. Kemarin penjelasannya sudah. Misla dzalika, seperti itu juga, seperti itu juga. Nah, ini ulama ada yang memahami seperti itu juga, itu yang dimaksud berarti sama-sama 40-nya. Seperti itu juga ada yang memahami, yang lain memahaminya bahwa seperti itu ya berarti di 40 tadi kayak gitu. Terus kemudian summa yakunu mudghatan, kemudian selanjutnya menjadi fase mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Mudghah itu segumpal daging. Mithla dzalika, seperti halnya itu. Nah, itu tadi sama penjelasan seperti itu. Tsumma yursalu ilaihi, kemudian dikirimkan. Tsumma yursalu, kemudian dikirimkan ilaihi, kepadanya, kepada janin tadi, al-malaku, satu malaikat. Satu malaikat. Kemarin penjelasannya bahwa kalau bentuk jamak itu malaikat, tapi kalau tunggal itu malak. Itu malak. Fayunfakhu, maka ditiupkan, fihi, kepadanya, ar-ruhu, ruh. Kemarin juga sudah penjelasannya. Wa yu'maru, dan diperintahkan, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, dengan mencatat rezekinya dia. Wa ajalihi, dan ajalnya dia. Wa amalihi, dan amalnya dia, maksudnya amalnya gimana? Syaqiyun, celaka, au sa'idun, atau dia beruntung. Saya ulang, wa yu'maru, dan diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, 4 hal gitu loh maksudnya. Bikat fi rizqihi, dengan mencatat rizqinya dia. Wa ajalihi, dan ajalnya dia. Wa amalihi, dan amalnya dia. Amalnya gimana? Syaqiyun, celaka, au sa'idun, atau dia itu orang yang beruntung. Fa wallahi, dan demi Allah. Fa wallahi, dan demi Allah. Alladzi la ilaha ghairuh, alladzi, yang la ilaha, tidak ada Tuhan yang benar. Itu kalau dipanjangin, tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar, ghairuhu, selainnya Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing di antara kalian, la ya'malu, akan melakukan. La ya'malu, akan melakukan. La ya'malu, akan melakukan, bi'amali ahlil jannah, dengan perbuatan ahlul jannah. Hatta, sehingga ma yakunu bainahu, tidak ada, kalau sebentar, jangan diartikan dulu. Kalau saya artikan lafziyah dulu, secara lafaz dulu, harfiah dulu, nanti akan diterjemah secara umum. Ma yakunu, ma itu artinya tidak, yakunu itu ada, bainahu, antara dia. Ini saya cepat dulu, nanti saya ulang pelan-pelan.
bainahu antara dia, wa bainaha dan antara dia dan surga, gitu maksudnya antara dia dan surga, illa dhira'un, kecuali satu dhira'. Satu dhira' itu gini. Dhira' itu gini. Dhira' itu tapi umumnya satu dhira'nya orang wajar, orang normal. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Itu sekitar 60-an senti, sekitar 60-an, 61,2 senti itu dhira'. Itu ini hanya istilah saja yang digunakan oleh Rasulullah. Saking dekatnya gitu loh maksudnya. Jadi saya ulang lagi, hatta sehingga ma yakunu tidak ada bainahu, ma yakunu tidak ada bainahu antara dia wa bainaha dan surga illa dhira'un, hanya satu dhira'. Fayasbiqu, maka mendahului ilmu Allah alaihi terhadap dia alkitabu. Jangan ilmunya Allah dulu deh. Fayasbiqu, maka mendahului alaihi terhadap dia alkitabu, catatan. Fayamalu, maka dia akan beramal ahli nari, dengan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia akhirnya masuk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Akan diterangkan. Jadi gini, Rasulullah itu bilang, sesungguhnya kalian itu, intinya bahwa semua itu telah ditata oleh Allah. Bahwa ada loh, bisa jadi ada orang itu yang dia itu setiap harinya beramal sebagai amalnya ahli surga, sholat, sedekah, kemudian pokoknya yang baik-baik sama orang baik, tinggal sedira saja dia masuk surga, tapi ternyata dia jadinya itu masuk neraka. Nah, mungkin kita mikirnya, loh, terus ngapain kita bekerja kayak kita ngapain sholat? Toh nanti bisa jadi loh kita itu akhirnya masuk neraka, bisa jadi yang kayak gitu. Nah, ini hadis dengan ayat Al-Qur'an itu harus dipadukan. Antara satu hadis dengan hadis yang lain harus dipadukan agar kita itu bisa memahami secara utuh antara ayat dan hadis. Contoh lain, ini sebelum kita bahas yang ini. Contoh lain, misalnya gini, yang sering saya contohkan. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadap, maka kalian akan menghadap Allah. Kalau kita hanya memahami ayat tadi, itu ayatnya benar, nggak mungkin ayat salah. Maksudnya secara validitas dia valid banget. Kemudian secara secara kejelasan ayatnya jelas banget, tapi ayat itu atau hadis itu tidak mungkin dipahami parsial. Nah, kalau kita pahami parsial, berarti ayat tadi bisa dipahami bahwa kita itu ya udah, kita menyembah Allah atau kita sholat itu kemana aja, kan kita tetap menghadap Allah. Kita menghadap ke timur juga bisa, kita menghadap ke barat juga bisa, kita menghadap kemana aja berarti bisa, kayak gitu. Kita kalau hanya memahami ayat tadi parsial seperti itu. Nah, hadis ini juga bilangnya seperti itu. Fa wallahi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya kalian itu akan beramal amalnya ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal satu dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka takdir mengatakan lain. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia akan beramal seperti amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Ini hadis ini bilang seperti itu. Tapi jangan dipahami langsung tiba-tiba, lah ngapain kita bekerja, kita sholat repot-repot, kita capek-capek. Toh nanti kita bisa jadi loh masuk neraka. Kita lihat. Kata Allah apa? Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum. Ini ayat, kemudian ini hadis yang kita baca tadi. Tapi ada ayat yang lain bilangnya gini. Wa qul ya'malu, dan beramallah, beramal solihlah. Fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian sekalian.
hadis ini mengisyaratkan bahwa kita itu tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di kita. Ketika kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi dengan kita, maka kita jangan mudah memandang orang itu, ini ahli neraka nih. Ini dah stempel neraka, ini nggak boleh seperti itu. Kayak gitu. Berarti ini orang-orang jahat nih, orang jelek. Berarti seakan kita, ya udah dia orang jelek, siapa yang meninggal? Nggak kayak gitu juga. Karena bisa jadi loh, nanti di hadis selanjutnya, hadis selanjutnya ini di teks hadis selanjutnya itu bilangnya gini, wa inna ahadakum, saya maknakan selanjutnya ya, nanti diterangin belakangan lagi, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya masing-masing dari kalian la ya'malu, saya karena tadi sudah sama persis, la ya'malu, akan beramal, bi'amali ahli nar, dengan perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dan antara neraka tadi illa dhira', tinggal sedira', fayasbiqu alaihil kitab, maka catatan itu mendahului dia, maksudnya takdir berkata lain, kayak gitu lah kalau bahasa kita sekarang. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka dia beramal seperti amal ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita nggak boleh melihat orang lain itu rendah. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu tiba-tiba beramal di ahli surga sebelum dia itu meninggal. Berarti dia jadinya husnul khotimah. Kita jangan kepedean, sekarang sholatnya bagus, sekarang ada kesempatan, ada harta, kita bisa mensedekahkan apa yang kita punya dan seterusnya. Kita bisa punya sesuatu, akhirnya kita berikan kepada orang lain. Kita sholat, kita puasa, kita sholat malam, kita sholat duha dan seterusnya. Jangan kepedean kita akan masuk surga. Bisa jadi di akhir kita menjadi su'ul khotimah. Makanya Rasulullah doa gini. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah gini. Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang ngebolak-balik hati kita, wal absar, dan pandangan kita. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, adinik, terhadap agamamu ya Allah. Jadi itu kita diajarin sama Rasulullah agar hati kita itu nggak bolak-balik. Kenapa? Karena yang ngebolak-balik hati kita kan Allah ya. Yang kita nggak punya kuasa atas hati kita. Sekarang dilempeng, bisa jadi besok nggak lempeng. Ada satu hal lain dan seterusnya. Makanya itu kita jangan kepedean. Kalau kita sekarang menjadi orang yang baik, ikut kajian semacam ini dan seterusnya, kita tetap terus berdoa untuk diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang mengambil pelajaran, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu bilangnya gini, orang yang akhirnya itu, kalau dia itu akhirnya baik, seburuk-buruk apapun itu, mesti dia itu di hatinya ada sesuatu yang membuat akhirnya dia itu masuk surga. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang baik terus, tapi di hatinya itu ada sesuatu yang buruk di hatinya, dan dia tidak bisa mengontrol itu, dan akhirnya keburukan, bukan nggak bisa mengontrol itu di luar kemampuannya, bukan seperti itu. Dia ada sesuatu yang buruk di hatinya, kemudian buruk itu dia pupuk menjadi akhirnya semakin besar, dan akhirnya dijadikan Allah su'ul khotimah. Itu pelajaran yang diambil, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau bilangnya gitu. Jadi orang yang su'ul khotimah padahal awalnya bagus, itu biasanya ada sedikit titik buruk di hatinya, yang titik buruk itu dikembangin sama dia, tidak segera dihilangkan. Misalnya nih contoh, dia itu suka berpikiran buruk, tapi dia tidak berusaha untuk untuk menghilangkan pikiran itu. Ya udah dikembangin aja. Dia udah merasa enjoy aja terhadap dia suka berpikiran buruk sama orang lain, dia suka ngomongin orang lain, dia suka pokoknya sesuatu yang buruk lah. Dia tidak berusaha untuk menutupi itu.
untuk menghilangkan sifat buruk itu, berarti itu kan ada di hatinya dia. Ini berhubungan dengan hati, kata beliau. Kalau hatinya itu ada keburukan, yang sebenarnya di hatinya itu ada buruk, tapi dia tidak segera menghilangkan, itulah yang akan menjadikan dia su'ul khatimah. Begitu pula orang yang itu sebenarnya nggak benar, tapi di hatinya itu sebenarnya ada sesuatu yang baik di hatinya, bisa jadi itu yang akan membuat dia menjadi husnul khatimah. Ada cerita itu gini, ada salah satu sahabat, namanya saya lupa, beliau itu, sahabat itu siapa kemarin, orang yang ketemu sama Rasulullah, yang beriman sama Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan iman kepada Rasulullah. Ada salah satu sahabat itu suka minum minuman keras. Dia itu dihukum sama Rasulullah, dicambuk, tapi balik minum lagi. Kemudian minum lagi. Kenapa? Karena memang orang Arab saat itu memang udah kecanduan luar biasa sama minuman keras. Akhirnya awal-awal Islam itu minuman keras kan nggak diharamkan ya. Awal-awal itu jangan deketin sholat. Kalau sholat itu jangan minuman keras. Akhirnya jangan minum minuman keras. Akhirnya sholatnya ngaco dan seterusnya. Awal-awal seperti itu. Tapi akhir-akhir udah haram secara mutlak. Ketika sudah haram secara mutlak, tapi masih ada sahabat yang suka minum minuman keras. Kemudian akhirnya dicibir sama sahabat-sahabat yang lain. Nah, pokoknya diajak-ajak atau dilaknat atau di gimana, lupa saya. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan gitu. Saya nggak ngerti dia, kecuali dia adalah orang yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun kita lihat misalnya ada orang akwan, ada orang minuman keras dan seterusnya, dia itu kita jangan ngejek-ngejek. Kenapa? Karena bisa jadi dia husnul khotimah. Saya punya cerita. Saya punya teman, dia itu sekarang alhamdulillah dia sudah benar-benar berhenti dari minuman keras. Dulu itu ya main, ya minum kayak gitu. Bapaknya, ini ceritanya bapaknya. Bapaknya itu itu bandar narkoba, bisa bandar togel. Dia pokoknya anak sama bapaknya itu udah dua-duanya klop. Kalau bapaknya yang jadi bandar, dia yang jadi, pokoknya nggak ngerti saya istilahnya. Pokoknya dua-duanya ini klop, dua-duanya suka main judi dan seterusnya. Bapaknya ini, tatonya, pokoknya dia dikenal sebagai, pokoknya polisi di sana udah ngerti bahwa dia itu penjahat lah kayak gitu. Tapi akhir hayatnya dia itu meninggal dengan keadaan nunggu waktu sholat asar. Orang tadi namanya Pak Kumis atau siapa, lupa saya namanya. Bapaknya teman saya, bapaknya kenalan saya. Dia itu ceritanya pengen berangkat sholat asar, tapi terlalu kecepatan. Kalau misalkan jam 3, dia setengah 3 udah siap-siap. Tanyain dong, mau kemana? Mau sholat asar katanya gitu. Kan belum waktunya. Belum waktunya ya. Akhirnya dia nungguin waktu sholat asar tadi, dan diambil nyawanya sama Allah. Subhanallah, itu luar biasa sekali. Padahal dulunya kayak apa? Dulunya itu itu udah pernah tembak-tembakan sama polisi ceritanya katanya. Udah main, udah nggak karu-karuan lah. Tapi ternyata dia akhirnya husnul khotimah semacam itu. Nah itu wallahu alam, bisa jadi ada hal baik di hatinya yang tidak diketahui oleh manusia. Ya manusia nggak ngerti ya. Hatinya orang kan nggak ngerti ya. Kita pun seperti itu. Sebaik apapun kita, bisa jadi kita ada keburukan, atau pikiran buruk atau seterusnya. Karena itu kita minta sama Allah, kita doa setiap hari sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sampai di akhir hayat kita, ditetapkan iman kita, dijadikan sebagai orang-orang yang baik, dijadikan sebagai orang yang berkumpul dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan Rasulullah di tengah-tengah kita. Tetap kumpulan semacam ini, walaupun kita tidak saling mengenal, bisa jadi mudah-mudahan nanti dikumpulkan di akhirat, dan di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.